Selamat pagi para penggemar budaya di seluruh Indonesia. Kembali kita akan membahas sejarah Belambangan. Sejarah tua dalam kasanah budaya bangsa Indonesia. Pasca keberhasilan Majapahit menghentikan pemberontakan Nambi pada tahun 1316 Masehi, di mana Raja Jayanegara berhasil menumpas pemberontakan Nambi dan menyatukan kembali wilayah timur dan barat Majapahit. Saat itu ada satu daerah di sisi timur Pulau Jawa yang dikenal dengan nama daerah Balumbunan. Daerah ini mendapatkan hak spesial karena dukungannya terhadap Majapahit. Sehingga daerah Balumbunan kemudian dinaikkan statusnya menjadi daerah perdikan dan kemudian berubah di masa-masa selanjutnya menjadi daerah Kadipaten. Saatlah perubahan menjadi Kadipaten, saat itulah tercatat Sri Bima Cili Kepakisan ditunjuk sebagai adipati yang mewakili Majapahit memimpin Belambangan. Sri Bima Cili Kepakisan memimpin Belambangan tercatat sejak tahun 1352 Masehi, tercatat di dalam Babat Balem, yaitu pustaka kerajaan-kerajaan Bali yang mencatat saat Sri Krishna Kepakisan diangkat sebagai adipati Majapahit yang membawahi wilayah Bali. Di saat yang sama, saudara-saudara beliau diangkat sebagai adipati di Pasuruan dan di Belambangan. Babat Dalem mencatat saat Sri Krishna Kepakisan diangkat sebagai adipati Majapahit yang membawahi Pulau Bali, saudara beliau diangkat sebagai adipati di Pasuruan, sebagai adipati di Belambangan, dan sebagai adipati di Dumpu Sumbawa. Berdasarkan catatan yang ada di dalam Babat Dalem dan cerita-cerita sejarah yang lainnya, pengangkatan Sri Krishna Kepakisan terjadi pada tahun 1352 Masehi. Namun di dalam suluk Balumbung tercatat bahwa Sri Bima Cili Kepakisan ditunjuk sebagai adipati di wilayah Belambangan pada tahun 1352 Masehi. Berdasarkan Babat Sembar, Belambangan baru berdiri pada zaman era Lembu Miruda dan Mas Sembar di Lumajang. Kedua pemimpin inilah yang menjadi asal-usul Belambangan. Terus, yang manakah yang paling tepat? Kedua analisa tersebut saling berkaitan dan saling isi-mengisi. Semua mempunyai landasan yang masih dijadikan acuan di dalam sejarah. Namun kalau kita merunut pada alur pemikiran dari Tommy Pires, salah seorang sejarawan, di mana beliau mengambil satu kesimpulan bahwa di masa Menak Pentor
atau cucunya dari Minak Sembar. Lumajang sudah berada dalam kekuasaan Belambangan. Menak Pentor itu berkuasa pada tahun 1500 Masehi sampai dengan 1531 Masehi. Memang terjadi kekurangan informasi yang lebih mendetil tentang pemerintahan kerajaan Belambangan sejak Sri Bima Cili Kepakisan yang menjadi adipati di tahun 1350 atau 1352 Masehi. Munculnya Belambangan sejak zaman Prabu Menak Sembar. Menak Pentor adalah cucu daripada Menak Sembar. Beliau berkuasa pada tahun 1500 Masehi. Menak Pentor juga mengalahkan Arya Pular dan menguasai Keniten, sehingga wilayah kekuasaan Belambangan menjadi lebih luas, yaitu Balumbuna, Lumajang, dan Keniten. Kekuasaan wilayah Belambangan yang luas seperti tersebut di atas sampai zaman munculnya kerajaan Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Agung, yaitu pada tahun 1613 Masehi sampai 1645 Masehi. Sultan Agung berhasil mengambil alih wilayah bagian barat dari kerajaan Belambangan. Pasuruan dan Singosari mereka ambil. Mataram kembali beraksi dan mengambil alih wilayah bagian barat Belambangan, di mana serangan Amangkurat Agung pada tahun 1646 sampai 1677 berhasil mengambil wilayah bagian barat dari Belambangan. Wilayah Kedawung, Sentong, dan Penarukan menjadi wilayah Mataram. Kejayaan Belambangan kembali bangkit saat Prabu Tawang Alun II berkuasa. Beliau berkuasa pada tahun 1656 sampai 1659, di mana beliau berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Mataram. Beliau berhasil merebut wilayah Penarukan, Singosari, Pasuruan, Sentong, Kedawung. Bahkan beliau mampu sampai menguasai sampai di Kediri. Namun sayang, sejak Prabu Tawang Alun wafat, terjadi kekisruhan di dalam kerajaan Belambangan. Perebutan kekuasaan antar anak-anak beliau yang berbeda ibu akhirnya membuat kekuasaan Belambangan terhadap wilayah-wilayahnya mengendor, dan wilayah itu kembali bisa diambil alih oleh Mataram di bawah pimpinan Untung Surapati. Untung Surapati pada tahun 1690 Masehi berhasil mengambil alih Kediri, Blitar, Pasuruan, Banger, Lumajang, dan Puger. Untung Surapati kemudian mengangkat Kiai Jayalelana untuk menjadi Bupati Puger
dan Raden Kertanegara atau Bagus Lumajang menjadi Bupati Lumajang di bawah kepemimpinan Untung Surapati. Untung Surapati menguasai wilayah tersebut bukan sebagai bawahan Mataram. Untung Surapati malah mendeklarasikan kerajaannya dan menempatkan pusat kerajaannya di Pasuruan. Perubahan kondisi yang terjadi membuat Raja Blambangan saat itu, Raja Danureja, mengambil inisiatif untuk melakukan rekonsiliasi. Beliau akhirnya menikahi anak dari Untung Surapati, yaitu Mas Ayu Gading, sebagai permaisuri beliau. Dan beliau kembali menguasai Puger, Timur, dan Penarukan. Raja Danureja berhasil mengembalikan sebagian wilayahnya, yaitu Puger Timur dan Penarukan, menjadi wilayah Blambangan. Selama Raja Danureja memerintah Blambangan, yaitu pada tahun 1697 sampai 1736, wilayah Blambangan, Puger, Sentong, Demong, Penarukan, dan Blambangan menjadi satu kesatuan yang utuh. Namun sejak VOC datang ke Blambangan, sejak beliau digantikan oleh ananda beliau, yaitu Raja Danuningrat, perubahan terjadi kembali di Blambangan. Raja Danuningrat adalah anak Raja Danureja dari permaisuri. Saat beliau memerintah, beliau dibantu oleh Mas Sirno yang kemudian dikenal dengan sebutan Wong Agung Wilis. Prabu Danuningrat dan Wong Agung Wilis memerintah kekerajaan Blambangan saat Blambangan mulai diincar oleh VOC Belanda akibat perjanjian dengan Mataram. Selain itu, Blambangan juga sedang berupaya melakukan hubungan dagang dengan pihak Inggris. Namun muncul kekisruhan di dalam pemerintahan kerajaan Blambangan. Wong Agung Wilis difitnah seakan-akan melakukan kudeta terhadap raja. Sang Raja Danuningrat mempercayai informasi tersebut dan memberhentikan Wong Agung Wilis sebagai Mahapati. Wong Agung Wilis menerima pemberhentian tersebut dan tetap hormat kepada Raja Danuningrat. Dan sejak itu, Wong Agung Wilis berkelana dari desa ke desa melihat kehidupan nyata masyarakatnya. Kondisi kerajaan Blambangan semakin tidak kondusif. Perlakuan pihak kolonialis VOC Belanda semakin memberatkan kehidupan masyarakat Blambangan. Banyak yang tidak suka dengan kondisi tersebut, dan hal tersebut membuat Wong Agung Wilis tergerak hatinya untuk kembali ke kota raja kerajaan Blambangan. Dan meletuslah Perang Wilis pada tahun 1767
yang dipimpin oleh Wong Agung Willis melawan pihak VOC Belanda. Dalam perang Willis tersebut, pasukan Blambangan dibagi dua, yang sebagian dipimpin langsung oleh Wong Agung Willis dan sebagian lagi dipimpin oleh Mas Rampeng atau Pangeran Jagapati. Wong Agung Willis kalah di dalam peperangan tersebut pada tanggal 18 Maret tahun 1768 Masehi. Beliau berhasil ditangkap dan diasingkan ke Pulau Banda. Kekalahan Wong Agung Willis menyebabkan Belanda menguasai kerajaan Blambangan. Dan seluruh pustaka kerajaan, seluruh aset kerajaan, seluruh catatan-catatan sejarah kerajaan Blambangan disita oleh Belanda. Semua catatan tentang Blambangan hilang habis tanpa bekas, karena semua lontar dan catatan lainnya milik kerajaan Blambangan dibakar di wilayah Banger pada tahun 1773. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya informasi, banyaknya cerita-cerita sejarah tentang Blambangan yang hilang dan tidak ditemukan. VOC juga kemudian membagi Blambangan menjadi dua bagian, yaitu Blambangan Barat yang disebut dengan Blambangan Kanoman dengan wilayah yaitu Penarukan, Sentong, dan Puger dengan ibu kota di Penarukan. Sementara Blambangan Timur yang berada di daerah timur Gunung Raung dan Gumitir disebut dengan Blambangan Kasepuhan dengan ibu kota di Teluk Pampang yaitu Muncar. VOC juga mengangkat Mas Uno atau WK sebagai Bupati Blambangan Kanoman atau Blambangan Barat dan Mas Anom Kalungkung sebagai Bupati di Blambangan Timur atau Kasepuhan dan memerintah pada tahun 1767 sampai 1768 Masehi. Pada tahun 1772 Masehi sampai 1788 Masehi, Sura Adi Wikrama diangkat sebagai Bupati Blambangan Barat atau Kanoman. Ibu kota dibesuki dengan membawahi Penarukan, Sentong, dan Puger. Sementara pada tahun 1774 Masehi, Kadipaten Banyuwangi didirikan sebagai pengganti Blambangan Kasepuhan dan mengangkat Temenggung Wiroguno sebagai Bupati Banyuwangi. Berkuasa dari tahun 1774 sampai 1782 Masehi. Pada tahun 1755 Masehi, Puger melepaskan diri dari Penarukan atau Besuki menjadi kadipaten sendiri dengan Temenggung Prawira Diningrat sebagai Bupati Puger. Pada tahun 1819 Masehi, Sentong melepaskan diri dari Penarukan dan menjadi kadipaten baru dengan sebutan Bondowoso dengan Mas Astra Druna sebagai bupati pertama pada tahun 1819 sampai 1830 Masehi. Ibu kota dipindah ke daerah Penarukan dan baru pada tahun 1972 Penarukan
berganti nama menjadi Situbondo. Sementara Kabupaten Lumajang lepas dari Probolinggo pada tahun 1920 Masehi dengan bupati pertama yaitu KRD Kertodirjo yang berkuasa pada tahun 1920 sampai 1928 Masehi. Dan terakhir Jember melepaskan diri dari Bondowoso pada tahun 1929 Masehi dan menjadi kadipaten sendiri dengan bupati yang pertama yaitu Raden Notodiharjo yang berkuasa dari tahun 1929 sampai 1942 Masehi. Inilah rentetan perjalanan wilayah kekuasaan kerajaan Belambangan. Wilayah yang tadinya besar akhirnya terpecah menjadi 6 kabupaten. Bondowoso, Jember, Lumajang, Situbondo, Banger, dan Belambangan. Dengan memahami kronologi sejarah ini, kami berharap agar masyarakat di 6 kabupaten atau kota agar membuka hati bahwa kita pernah bersatu dan menjadi bagian dari Belambangan itu sendiri. Dan juga termasuk masyarakat Banyuwangi agar membuka wawasan bahwa Belambangan itu bukan hanya Banyuwangi, tetapi wilayah yang sangat luas yang akhirnya terpecah menjadi beberapa kabupaten. Dan kita tetaplah pernah bersatu di dalam satu kerajaan Belambangan. Dan kita akan tetap selamanya bersatu dalam satu negara, Indonesia Rayu. Selanjutnya, Puputan Bayu.